kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kau telah memberikan kasih-Mu atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau bertata atas segala pujian kami. Kami percaya Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kami datang, kami rindu atas jamahan Tuhan. Bahkan kami pulang, kami membawa berkat, kami membawa sukacita, kami membawa kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih atas segala kasih yang Kau limpahkan atas kami. Kami mulaikan kebaktian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan bertahta atas kebaktian kami, atas ibadah kami. Inilah doa kami, ucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Karena kuasa darah Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Kami percaya atas kasih-Mu, Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, pujikan lagu ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerangkan-Mu.
dikasihi Tuhan, yang di bawah, yang di atas, katakan shalom, boleh lambaikan tangan, shalom. Kita masuk di bulan Desember, di penghujung tahun 2020, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Mari tetap semangat memuji Tuhan, karena saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan bersama, haleluya. Ibadah baginya Yesus saja segalanya. Haleluya. kasih Tuhan. Saatnya persembahan pertama, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memberi melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya.
kasih karunia Tuhan itu sungguh tak terbatas dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman buat kehidupan kita untuk melangkah maju, menapaki hari-hari yang akan kita lalui ke depan. Ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, tangan Tuhan selalu terulur, bahkan cintanya selalu ada buat saudara dan saya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Yesus, semua karena anugerah-Mu. Kau membantuku dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus bagai anak-anakku, ku tak dapat hidup di luar Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapa. Begitu luar biasanya Engkau bagi kami. Engkau telah memelihara, melindungi kami, memegang tangan kami menuntun dalam kebenaran Allah, sehingga sampai hari ini kami boleh kembali
berhimpun bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan, di mana kami haus dan lapar akan hadirat-Mu, akan firman-Mu Bapa. Itu sebabnya kami mempersiapkan kehidupan kami sepenuhnya untuk menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Sucikan segenap hidup kami, sucikan ruangan dan sekitar ruangan ini. Tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Khususnya bagi pikiran, hati, telinga kami, untuk kami mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, menyimpan firman-Mu dengan baik, dan melakukan dengan baik, sehingga firman-Mu Tuhan yang merupakan janji Allah itu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Semua sehat, semua baik. Karena apa? Kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa, ya, memelihara dan menolong kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini Tuhan mempersiapkan berkat ganda, berkat 2 kali lipat, ya, yaitu firman Allah dan perjamuan kudus. Kita mempersiapkan sebaik-baiknya, ya, sehingga berkat yang Tuhan siapkan, berikan kepada kita tidak lewat begitu saja. Puji Tuhan. Baiklah, kita bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Korintus pasal 11, ya, ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat hari ini kita menghadapi perjamuan kudus. Dalam pembacaan tadi ada 2 kalimat yang diulangi, ada kata-kata yang diulangi sampai 2 kali. Saudara mengikuti pembacaan, kata-kata apa? Kata-kata apa saudara? Kalau sudah mengikuti dengan baik dan seksama. Ya, dalam ayat ini dikatakan menjadi peringatan, menjadi peringatan. Berarti saudara kasih, perjamuan kudus sebagai peringatan perbuatan ajaib Allah. Sekali lagi, perjamuan kudus sebagai peringatan perbuatan ajaib Allah yang dikerjakan oleh Allah, dikerjakan oleh Allah untuk gerejanya, untuk jemaatnya, saudara, melalui kehadiran dan karya salib yang Yesus lakukan bagi gerejanya. Itulah perjamuan kudus, saudara. Dengan mengadakan perjamuan kudus pada pagi hari ini, gereja disuruh untuk mengingat. Saya ingat kata-kata yang seperti ini. Sak bejo-bejone sing lali, isik bejo sing eling. Ya, berarti wong lali ndak akan bejo-bejo itu untung.
Berarti orang yang lupa tidak akan beruntung. Lali itu lupa, saudara, ya, pelupa. Saudaraku kasih damai, tidak akan beruntung orang yang lupa. Tetapi orang yang beruntung mereka yang selalu ingat dan mengingat. Saudara, pada pagi hari ini yang kita ingat adalah perjamuan kudus. Mengingat hari ini adalah hari Sabat yang Tuhan berikan buat ciptakan untuk manusia. Jadi bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Ingat, sehingga pada hari Sabat kalau kita ingat adalah harinya Tuhan, waktunya Tuhan, miliknya Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin. Tapi banyak orang Kristen hari Sabat yang jadi miliknya Tuhan diambil jadi miliknya sendiri. Pada hari Sabat dia datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, ternyata pada hari Sabat mereka bekerja, sibuk bekerja di sawah, di ladang, di perusahaan, di kantor. Karena apa? Lupa. Saudara mau beruntung? Firman Tuhan katakan, janji Tuhan kalau saudara berjalan seturut dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selalu ingat akan firman Tuhan, Tuhan akan membawa keberuntungan dalam perjalanan. Saudara akan beruntung dan berhasil. Banyak orang ingin beruntung, berhasil, tapi tidak mengingat akan janji Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan. Saudara kasih, dalam sesuai dengan mengadakan perjamuan kudus, gereja mengingat beberapa peristiwa penting yang menyangkut tentang keselamatan, menyangkut tentang selamat jasmani rohani, tentang selamat di dunia wal akhirat, dan tentang kehidupan kekal. Apa yang pertama yang harus kita ingat? Yaitu kasih Allah. Kalau kita boleh ada sebagaimana ada saat ini, adalah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, ini yang harus kita ingat. Kita masih bernapas, kita masih boleh ada semana ada. Ini adalah kasih Tuhan. Ini yang pertama. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, karena demikian Allah mengasihi dunia. Amin, saudara. Yang kita ingat, Allah mengasihi dunia. Saudara ada di mana saat hari ini? Di dunia. Berarti termasuk saudara dan saya. Karena Allah mengasihi, kita dikasih. Ya, dikatakan sehingga dia mengaruniakan, telah mengaruniakan, telah berarti sudah. Sebelum kita percaya Tuhan, menerima Tuhan, kasih itu sudah ada. Sebelum kita lahir, kita ada di dalam dunia ini, kasih Allah itu sudah ada. Itu luar biasa yang perlu kita ingat. Dikatakan apa? Kasih itu buktinya apa? Kasih itu buktinya adalah berkorban. Sehingga di sini kan kasih Allah mengaruniakan, memberi, mengorbankan, saudara, anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya tidak akan binasa, tidak akan dihukum, tidak akan masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu, saudaraku kasih, bukan tunggu nanti kita mati masuk surga, tapi hidup kekal itu diberikan kepada kita selama kita ada di muka bumi. Kalau saudara ingat akan kasih Tuhan, kalau saudara menerima anak yang tunggal itu, maka hidup kekal diberikan kepada saudara sewaktu kita ada. Hari ini diberikan kepada saudara semua. Apa hidup kekal itu? Suayonion, yaitu hidupnya Allah. Hidupnya Allah apa itu? Hidup surga. Banyak orang Kristen hari-hari ini stres, hari-hari bingung, hari-hari ini panik, ya,
hari-hari ini ketakutan, hari-hari ini mengalami kepanikan dan susah. Padahal Tuhan sudah telah memberikan hidup yang kekal itu kepada kita. Hidupnya Allah, apa hidupnya Allah itu? Roma pasal yang ke-14 itu dikatakan bukan kerajaan surga, bukan soal makan dan tapi sukacita, damai sejahtera dan bahagia. Itulah hidupnya Allah. Hidupnya Allah itu adalah yaitu kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah kita terima bukan setelah kita mati, tapi di dunia ini Tuhan berikan kerajaan Allah, yaitu hidupnya itu, yaitu di dalam Yesus. Kita peroleh di dalam Yesus. Kalau kita hidup dalam Yesus, percaya menerima Yesus, saya dan sudah mendapat hidup yang kekal. Disitulah hidup kekal saudara terima. Saudara masih ada bingung, ada susah, ada gelisah? Saudara, kalau bahas dulu itu dikatakan orang stres itu ngengleng. Tahu ngengleng saudara? Diem sendiri, ngelamun, ngengleng. Kalau sekarang itu bahasnya stres. Mengapa orang Kristen stres? Karena belum menerima hidupnya Allah, hidupnya kekal tadi. Inilah yang harus kita ingat saudara. Bapa memberikan anaknya yang tunggal demi keselamatan umat manusia. Saudara, ini merupakan suatu tindakan yang luar biasa yang hanya dapat dilakukan oleh Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang memiliki kasih yang tidak terbatas, tidak terduga, tidak terhingga. Itu kasih Allah saudara terhadap siapa? Terhadap kita semua. Itu diberikan kepada kita, sudah diberikan. Sekarang pertanyaan, sudahkah saudara menerima kasih itu? Kasih itu wujudnya adalah Yesus Kristus saudara, ya. Karena cintanya demikian juga dengan kasih Yesus Kristus saudara, dia rela meninggalkan tahta surga dan kemuliaannya menjadi manusia yang hina, mengorbankan dirinya demi keselamatan kita semua, untuk menebus dosa kita, mengangkat beban kita, masalah kita saudara, ya, demi keselamatan kita, menebus dosa kita manusia. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini bukti kasih Allah. Allah Bapa kasihnya memberikan Yesus Kristus kepada kita semua. Kasih Yesus kepada kita yaitu dia mengorbankan hidupnya, nyawanya mati di salib untuk menebus dosa kita semuanya. Luar biasa. Ini yang harus kita ingat saudara, yang pertama. Sekarang yang kedua, apa yang harus kita ingat dalam perjamuan kudus? Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Maaf, Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita meninggalkannya. Ia dihina dan seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia,
Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, karena sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, saudara. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah peristiwa salib. Peristiwa salib, saudara, peristiwa penyaliban, saudaraku kasih, ya, yang dilakukan, yang dikerjakan, yang diterima oleh Yesus Kristus, ya, di sini mengandung hal yang penting, hal yang penting, yang semuanya saudara mendatangkan keuntungan bagi umat manusia. Tadi saya katakan mau beruntung, ingat akan kasih Tuhan, ingat akan salib Tuhan, saudara. Keuntungan bagi umat yang percaya kepada Yesus, saudara kasih, inilah yang tidak boleh dilupakan, yang harus selalu diingat, selalu diingat setiap hari, saudara. Harus diingat, bukan hanya mengingat tentang harta, ingat akan yaitu uang, ingat akan kekayaan, tetapi yang kita ingat di sini bagaimana kasih Allah. Kita ingat adalah Yesus Kristus sebagai sumber semuanya. Teguh kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat dalam ayat ini, dalam bagian yang kedua ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat, saudara. Yang pertama, melalui kematian Yesus disalib, kita semua pasti diselamatkan, pasti dibebaskan dari kuasa dosa, istri dan maut. Sebab saudaraku kasih, kitalah yang harus dihukum, tetapi Yesus mengganti posisi kita dengan yaitu menjadi orang yang terhukum. Sehingga kita yang dihukum, kita yang binasa, kita menanggung sengsara dan penderitaan, tapi semuanya diambil oleh Yesus Kristus. Ini yang perlu kita ingat. Seharusnya saya ini harus masuk neraka, kita ini binasa, tetapi Tuhan sudah mengganti semua. Itu yang harus kita ingat. Kedua, saudara, yang perlu kita ingat, melalui kematian Yesus disalib, ada kemenangan yang besar. Amin, saudara. Salib adalah kemenangan atas apa? Atas dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi Yesus yang tergantung di salib itu karena dosa kita dan memikul dosa umat manusia. Bahkan dikatakan kasih-Nya telah diberikan kepada kita, dinyatakan pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita belum mengenal kebenaran Allah, Yesus sudah mati untuk kita. Jadi itulah salib, itu sebutnya kemenangan, kemenangan atas dosa. Sudah dihancurkan kuasa dosa, kuasa iblis. Kalau sudah baca di dalam yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat yang terakhir, saudara, dari ayat yang ke-50-an, saudara lihat, maut di manakah sengat-sengatmu, itu adalah dosa, kuasa dosa sudah dilenyapkan oleh Yesus disalib. Makanya Yesus pada waktu salib berkata, sudah selesai, sudah diselesaikan urusan dosa. Dosa yang membuat manusia sengsara dan menderita. Ya, Yesus telah disalib untuk semuanya itu. Ya, sebab apa? Sebab kuasa iblis sudah dikalahkan.
puncaknya kemenangan atas kuasa iblis, dosa dan maut adalah di mana setelah Yesus dikubur 3 hari 3 malam dan dia bangkit. Kebangkitan Yesus, saudara kasih, pada hari yang ketiga itulah puncak kemenangan. Kalau Yesus disalib menang atas dosa. Yesus bangkit adalah menang atas kematian kekal. Kematian kekal itu adalah neraka. Kalau saya boleh katakan bahasa saya, saudara kasih, bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu bagi yang percaya kepada Yesus, yang mengingat akan kasih Yesus, ingat akan peristiwa salib Yesus, itu tertutup bagi neraka dan terbuka bagi surga. Amin. Itu, saudara, itulah peristiwa salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu kemenangan atas neraka bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, saudara, melalui peristiwa salib, ya, melalui peristiwa penyaliban Yesus Kristus, status kita diubah. Amin, saudara. Berubah dan diubah. Kita jadi dulunya adalah orang yang berdosa. Seharusnya upah dosa adalah maut, kita dihukum dan binasa. Diubah, kita diselamatkan. Seharusnya kita adalah mati masuk neraka, tapi kita dipindah masuk dalam surga yang mulia. Setiap orang yang mendengar, jika engkau mendengar firman pada hari ini dan percaya kepada Yesus Kristus yang disalib dan bangkit, maka engkau tidak akan dihukum. Engkau telah menerima hidup yang kekal. Engkau dipindah dari Hades kepada Firdaus. Itu janji Allah. Itulah salib Yesus, peristiwa salib itu, saudara. Dari orang yang berdosa menjadi orang benar. Orang yang sudah dikutuk diberkati oleh Tuhan, dirubah status kita. Yang dulunya kita bukan anak Allah, sekarang menjadi anak-anak Allah. Berarti kita waris kerajaan surga. Yang dulu bukan umat, sekarang menjadi umatnya Allah. Status kita berubah menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Selanjutnya, saudara kasih, yang keempat, melalui penyaliban Yesus Kristus, saudara, ya, kita mengalami firman tadi katakan penyembuhan dan pemulihan. Amin, saudara. Kita disembuhkan dan dipulihkan sebab oleh bilur-bilurnya yang di dalamnya ada kuasa yang besar, menyebabkan saudara disembuhkan, menyebabkan saudara dipulihkan, saudara mendapatkan kesegaran dalam hidup ini. Saudara disembuhkan berarti pulih, dipulihkan. Ya, bilur Yesus bukannya menyembuhkan sakit jasmani, juga sakit rohani. Segala penyakit dikatakan, segala penyakit oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Saat ini saudara mungkin sakit hati saudara. Ya, sakit hati saudara, dikecewakan. Jika saudara mengingat kasih Yesus, terima kasih Yesus, tidak akan dipulihkan, disembuhkan hati saudara. Kalau orang yang sakit hati, ya, saudara sakit hati, tidak akan bisa ada sukacita, tidak ada bahagia, tidak ada damai dalam hidup. Hati ini akan mengganggu pikiran kita. Ya, mengganggu pikiran kita, tidak ada ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Tapi salib Yesus, melalui salib Yesus akan menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Hati saudara dipulihkan berarti kembali seperti semula, yaitu hati yang penuh dengan firman dan Roh Kudus. Tadi dikatakan suasana surga, ada hidup kekal dalam hidup kita, sukacita, kebahagiaan, damai dan sejahtera ada dalam hidup ini. Saudara ingin awet muda, panjang umur, ini
Kuncinya dalam hati ini. Kuncinya dalam hati. Saat ini Tuhan mau pulihkan saudara. Sekali lagi, awet muda, panjang umur, tidak usah pakai obat saudara. Terima hidup kekal, hidupnya Allah dalam hidup saudara. Paulus Mazmur Daud katakan, segala firman-Mu telah kutaruh dalam hatiku. Aku tidak berdosa, tidak ada dosa, tidak ada akar pahit, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam dalam hati. Kan ada firman. Firman itu adalah Yesus, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber kebahagiaan. Amin saudara. Sumber kekuatan, sumber kesehatan saudara, ya, sumber kesembuhan, sumber pertolongan, sumber keselamatan. Terima dalam hati saudara. Firman Tuhan taruh di dalam hati kita, memberikan kesegaran dan kesejukan dalam hidup kita. Inilah yang perlu kita ingat setiap hari. Amin saudara. Ingat akan kasih-Nya, ya, pengorbanan Yesus Kristus. Hal-hal yang di atas tadi, beberapa hal yang saya sampaikan tadi saudara, itu tidak boleh dilupakan. Kalau sampai dilupakan saudara, dari kuasa dunia akan masuk dalam hidup saudara, memenuhi hati saudara. Tetapi kalau sudah selalu ingat akan kasih Allah, akan pengorbanan Yesus Kristus yang disalib untuk menebus saudara, maka dalam hati saudara akan penuh sukacita, damai, diwarnai yaitu suasana surga. Dan ini tidak boleh dilupakan, yang harus diingat. Melalui perjamuan kudus di hadapan saudara, kita mengingatnya saudara, ya saudara, mengingat bahwa tanpa salib kita tidak ada hari ini. Tanpa salib saudara tidak akan mendapatkan kebenaran dan kekudusan Allah. Tanpa salib saudara tidak akan mendapatkan penebusan dan pengampunan dosa. Tanpa salib saudara tidak akan mendapatkan keselamatan. Tanpa salib saudara tidak akan bisa masuk surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Tidak keselamatan di muka bumi ini kecuali dalam nama Yesus Kristus saudara. Jadi saudara kasih, kita memiliki kepastian keselamatan, kepastian jaminan Tuhan, kepastian pemulihan dan kesembuhan, kepastian kehidupan yang kekal dan kemuliaan Allah. Itu sebabnya mari kita mempersiapkan perjamuan kudus ini saudara dengan penuh hormat saudara, dengan hati yang bersih dan suci, bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa hari ini mengikuti perjamuan kudus. Kembali perjamuan, ingat akan kasih Tuhan, ingat akan pengorbanan Tuhan. Seharusnya kita yang binasa, kita yang terkutuk, kita yang yaitu binasa masuk neraka, tetapi oleh kasih karunia Allah kita boleh diselamatkan dan kita boleh ada. Mari kita tetap pegang keselamatan Allah itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita menerima berkat Tuhan dan diberkati melalui perjamuan kudus. Di sini ada anggur, di sini ada roti saudara. Firman Tuhan kata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 30, ayat 53 sampai 56, yaitu roti ini dagingku, anggur ini adalah darahku. Barang siapa yang makan dagingku, minum darahku, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Yesus ada bersama dengan kita, tinggal bersama dengan kita, kita menyatu dengan Tuhan. Ini perjamuan kudus adalah persekutuan kita dengan darah Yesus, dengan tubuh Yesus, dan persekutuan kita dengan jemaat satu dengan yang lain. Mari kita terima perjamuan kudus dengan iman bahwa ini adalah roti tubuh Yesus, anggur ini darah Yesus, sehingga saudara diberkati Tuhan, saudara mendapat berkat. Tadi dijanji Tuhan, saudara disembuhkan, dipulihkan, hidup saudara, rumah tangga saudara, keuangan saudara, pekerjaan saudara, jiwa saudara dipulihkan, sehingga ada sukacita yang luar biasa. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyerahkan diri untuk menerima
perjamuan suci. Haleluya. Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita bersyukur, kita terima perjamuan kudus dengan penuh hormat, dengan hati yang suci, dengan bersyukur. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Perjamuan suci, ingat akan kasih Yesus, ingat akan kasih Allah, ingat akan penyaliban Yesus yang berkorban untuk kita semuanya. Kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh besar, sungguh ajaib. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kita bersyukur, haleluya. Bersyukur korban bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami, haleluya, menebus dosa kami, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biasa sungguh dahsyat Engkau bagi kami. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, keselamatan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami boleh mengingat kembali bagaimana kasih yang telah mengorbankan Yesus Kristus untuk menebus dosa kami dalam bentuk perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Layakkan kami menerima perjamuan kudus. Apabila ada dosa-dosa kesalahan kami, Tuhan, tersimpan dalam hati kami. Kami mohon kiranya Engkau mengampuni
Ampuni segala dosa kesalahan kami terhadap sesama kami, terhadap keluarga kami, terhadap Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, layakkan kami menerima tubuh-Mu dan darah-Mu yang Tuhan, yang menjadi Tuhan Yesus bahwa tanda kasih Allah yang besar bagi kami semuanya. Terima kasih baik pelayan-pelayan perjamuan kudus, mereka melayani dengan penuh hormat dan penuh Tuhan Yesus kesungguhan hati dengan kasih untuk membagi-bagi tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berkati roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Tuhan ada di dalam perjamuan kudus ini bagi kami dengan percaya bahwa ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu yang sakit disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Memberikan kekuatan dan kemampuan. Tuhan memberikan pertolongan menghadapi masa sulit dan masa sukar hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, dengan perjamuan kudus bagi kami yang makan dan percaya, kami mendapat kekuatan yang baru, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapat pengharapan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga dengan perjamuan kudus menuntun kami untuk mendapatkan janji Allah sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih, kami mau terima perjamuan kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara duduk, saudara ambil tubuh Yesus dan darah Yesus. Kita akan makan bersama dengan iman. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Atas menerima tubuh dan darah Yesus, kami jemput berdiri. Tak kasih seperti kasih-Mu, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku.
Tuhan bagi dan aku ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur, bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah Kau bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah. Angkatlah tubuh Yesus di tangan kanan tinggi di atas kepala saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Angkat ini cawan darah Yesus. Sebelum kita minum, kita akan dengar firman Tuhan. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberi dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kalau kami ada hari ini, kami hidup hari ini, itu semua karena kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus hari ini yang telah membawa kami selalu mengingat dan
akan kasih Allah yang besar. Atas penyaliban Yesus mati di salib untuk menebus dosa kami. Yesus bangkit untuk membawa kami masuk dalam surga yang mulia. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 kita pujikan sekali lagi. Nanti Bu Dina maju ke depan dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Kembali Tuhan, kami menuju kehadirat-Mu Tuhan. Kami mau naikkan segala pujian, segala hormat, segala syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk perjamuan kudus-Mu untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan perjamuan kudus-Mu, tubuh jiwa roh kami dikuatkan oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyegarkan tubuh jiwa roh kami pagi hari ini, sehingga kami dapat mampu untuk melakukan segala kegiatan ke depan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kehendak-Mu sendiri, rencana-Mu sendiri yang ada bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Bapak Ali Nathanael yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati istri, menantu, anak dan cucu-cucunya Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Persembahan kedua, silakan maju ke depan. Kita membersih persembahan dan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Oh
Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara telah diberkati melalui kebenaran firman Allah dan boleh firman menjadi pegangan pedoman dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini, baik yang baru datang di tempat ini. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun berupa apapun yang untuk keluarga kami pasturi. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapi. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Warto, persembahan keluarga Bapak Yusak Dompol Rahayu, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Heni. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 ada doa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan, hari Minggu jam 9 ibadah umum. Bapak Ibu, ada pengumuman lagi, Senin, Selasa dan Jumat ada doa malam dimulai jam 7. Untuk hari Jumat jam 9 pagi ada pemberkatan nikah, yaitu Saudara David dan Mbak Intan, yaitu dari keluarga Ibu Nunu dan Mas Sugeng. Keponaan Mas David ini keponaan daripada. Nah, hari Jumat jam 9 pemberkatan nikah di tempat ini. Puji Tuhan, kita keberkatan dengan pernikahan dalam hal ini. Dan Bapak Ibu dimohon bantuan doa, dan tolong doakan sebab keluarga Mbak Intan ini masih seberang ya. Kita bawa doa agar kemenangan yang terjadi. Amin. Dan Bapak Ibu yang bisa hadir ya, dimohon untuk bisa hadir di tempat ini ya pada hari Jumat jam 9 karena sekarang ini banyak yang bekerja dan anak-anak ujian ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa hadir, mohon untuk hadir, yaitu memberikan doa kepada kedua mempelai agar di situ Tuhan campur tangan. Amin. Demikian pengumuman ibadah untuk yaitu ibadah sepanjang minggu. Dan ibu-ibu yang sudah di WA oleh Bapak Gembala tinggal sebentar nanti ya. Kemudian Bapak Ibu, kita ada apa ini namanya? Proyektor baru, itu proyektor baru. Terus ada TV baru sehingga Bapak kita bisa lihat sana, yang sana bisa lihat di sini. Jadi terima kasih atas korban persembahan yang dikerjakan, dilakukan atau diberikan kepada keluarga Bapak Tio Ibu Mut, keluarga Pastori, keluarga Lala, keluarga Ciana, dan atas pembelian yaitu TV, LCD, seharga, semua itu seharga 9 juta. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Itulah kebesaran Tuhan yang dimana satu persatu ya Tuhan menggenapkan ya. Tuhan ya, itulah kebutuhan daripada pekerjaan Tuhan, dan kita doa supaya semuanya Tuhan Yesus yang tolong campur tangan. Puji nama Tuhan. Dan kita akan ingatkan lagi bagi celengan yang belum mengumpulkan
minggu depan masih ada kesempatan ya, minggu depan masih ada. Jadi kita kerjakan semua dan semua adalah kembali kepada pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Kita pujikan satu pujian karya yang terbesar, Bapak Yohanes Surati berdoa sebelum doa berkat. Yang terindah, hati yang mulia. Kami jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Hanya bukan kami yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih. Yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Haleluya. kami Yesus Kristus. Engkau yang layak kami sembah, layak kami puji, layak kami muliakan Tuhan. Bahkan pada pagi Terima hari kasih ini Tuhan Yesus. kami semua jemaat-Mu Tuhan Haleluya. sudah diberkati dari pujian. Terima Firman kasih. Tuhan yang sudah sampaikan Haleluya. oleh hambanya ya Tuhan, Terima membentuk kasih. di dalam setiap kehidupan kami ya Haleluya. Tuhan, hari demi hari, bulan Terima demi bulan ya kasih, Tuhan, untuk kami melangkah ya Tuhan. Haleluya. Kami akui Tuhan, kami manusia ini penuh dengan dosa, Haleluya. penuh dengan kesalahan ya Tuhan. Untuk itu kami perlu dibentuk oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima Hanya kasih, kebenaran Tuhan. firman Tuhan yang membentuk dalam setiap karakter hidup kami Haleluya. Tuhan. Ya Tuhan, setiap sifat Terima apapun kasih, dalam hidup Tuhan. kami ya Tuhan, hanya Haleluya. firman, hanya Injil-Mu ya Tuhan, yang membentuk dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu yang sampaikan oleh hamba-Mu pada pagi yang Terima indah ini kasih. Tuhan, boleh menguatkan dalam keimanan kami Haleluya. semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada selesainya ibadah ini Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dari Tuhan, dari kebersihan Tuhan, pertengahan minggu Tuhan, hari Rabu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kebersihan remaja pemuda ya Tuhan. Haleluya, Baik hari haleluya. Jumat Tuhan, jam 9 Terima kasih, di mana terima Tuhan gerejamu kasih. ditempati untuk Haleluya. pemberkatan nikah ya Tuhan. Kau berkati di dalamnya ya Tuhan. Jauhkan dari orang yang berniat jahat ya Tuhan. Terima Supaya boleh kasih. berjalan dengan lancar ya Tuhan.
Namamu dipermuliakan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan bagi jemaat-Mu yang tidak Haleluya. bisa datang di tempat ini. Mungkin Haleluya. kesibukan, mungkin mereka sakit ya Tuhan. Yesus, Mungkin terima ya Tuhan kasih. mereka tidak bisa berbakti. Haleluya. Usia ya Tuhan, berkati semua ya Amin, Tuhan. amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Haleluya. Tuhan bagi jemaat-Mu sepanjang minggu yang akan mereka lalui Haleluya. Tuhan untuk pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati ya Tuhan. Amin. Baik yang Tuhan buruh tani, yang bertani Tuhan, yang Tuhan Haleluya, mereka haleluya. berjualan Tuhan, toko warung mereka ya Tuhan, apapun yang mereka Haleluya. kerjakan Tuhan, Engkau sedia memberkati ya Amin, Tuhan. amin. Baik ya Tuhan pekerja Tuhan wira swasta, Haleluya. baik yang ada Tuhan ya Tuhan pakai pegawai negeri Tuhan, Terima yang kasih. memberkati semua ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Terima serahkan kasih. Tuhan bangsa negara kami ya Tuhan, dari Haleluya. Bapak Presiden sampai Wakil Presiden, Haleluya. sampai di mana kami berada saat ini di dusun Kaliputih, Terima dirinya kasih. gereja di tempat ini. Haleluya. Namamu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih. Rabi Tuhan ya Tuhan, Haleluya. juga Engkau berikan Tuhan hikmat Terima akal budi kasih. ya Tuhan, ya Tuhan. Para Haleluya. pimpinan kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Haleluya. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita doa berkat, kita sehati berdoa bagi Ibu Heni Latu Perisia yang saat ini opname di Rumah Sakit Terso karena ada diabetes. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Berdoa juga Bapak Yohanes Latu Perisia yang saat ini ada di Ambon karena putrinya dipanggil Tuhan. Mari kita sehati berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sehati kami percaya, berharap dan berserah kepadamu. Mohon pertolonganmu, uluran tangan kasihmu. Dari tempat ini kami sehati berdoa bagi Ibu Heni Latu Perisia karena mereka sakit opname di rumah sakit. Kami mohon uluran tangan kasihmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasamu, bilur-bilurmu memberikan kesehatan, pemulihan dan kesembuhan. Bapak Yohanes Latu Perisia yang ada di Ambon karena putrinya yang telah dipanggil Tuhan, berikan penghiburan, kekuatan dan keteguhan iman Bapa. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami yakin Tuhan telah bekerja dengan kuasamu yang dahsyat. Mari kita mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama mengucapkan berkat dengan iman. Sekarang saya mau pulang, saya sudah menerima berkat anugerah damai sejahtera dari Allah, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpah memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan Bapa ku bersyukur Bapak Ibu silakan duduk dulu, kita beri kesempatan yang atas untuk pulang terlebih dahulu mematuhi protokol COVID. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.
apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Silakan boleh pulang Bapak Ibu yang di bawah. Terima kasih. Shalalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Hidupku tadi ditebus dengan kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, asik-asik, suka-sukamu